Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang. Harusnya siang dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Entah kapan kamu nonton ini. Aku mau menepati janjiku. Kemarin kan aku ngisi sharing public speaking untuk teman-teman yang baru gabung di stand up comedy Serang. Aku ngotot banget pengen supaya dasar public speaking itu kalian harus menguasai dulu. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang main masuk ke stand up, mencoba stand up tanpa punya dasar public speakingnya. Akhirnya dia melempar materi, melempar jokes nggak lucu, akhirnya menyerah karena ngerasa wah saya nggak lucu nih. Padahal mungkin aja bukan karena jokesnya nggak lucu, tapi karena penyampaiannya tidak tepat. Nah, sekarang di sini aku udah sama Cika. Halo. Jadi Cika ini dia seorang VO talent. Masih belajar sih kak. VO talent, terus juga podcaster. Masih belajar juga. Dan MC corporate, MC wedding dan segala macamnya. Terus Cika juga penyanyi dangdut. Cika Kak. Sakitnya tuh di sini. Aku mau menepati janji, kan kemarin banyak yang nggak datang juga, terus yang nggak datang pengen juga punya ilmu yang sama gitu. Jadi ini aku mau bikin video ringkas saja, tidak selengkap ketika aku sharing kemarin, tapi ini memang pada dasarnya yang benar-benar harus dipegang, dan aku akan dibantu sama Cika nanti. Nah, sekarang Cik, menurutmu sebelum teman-teman melakukan public speaking, kalau di sini berarti kan mereka stand up comedy ya? Iya. Sebelum mereka ngobrol di depan halayak banyak, apa sih yang harus mereka punya, apa yang harus mereka lakukan? Yang pasti sih yang pertama mereka harus tahu dulu nih kayak alasan kenapa sih mereka itu ada di atas panggung gitu ya. Alasannya tuh ya apakah mau menghibur orang, ya mau menyampaikan informasi atau presentasi atau apapun. Nah, alasan itu harus kuat dulu nih dalam diri kita gitu kan. Misalnya gue pengen stand up nih karena pengen menghibur orang gitu. Nah, ketulusan alasan itulah yang perlu dikuatin gitu, sehingga punya kepercayaan diri nih untuk tetap berada di atas panggung gitu. Lihat apa kak? Lihat tupai. Oh ya, berarti tadi harus alasannya harus kuat. Soalnya kenapa alasan itu penting? Karena kadang-kadang orang tuh maju mundur gitu loh. Kayak yang merasa aduh takut, ragu. Nah, kalau lo yakin bahwa alasan lo naik di atas panggung itu adalah bertujuan baik, berniat baik, ya gue harus menyampaikan ini gitu kan. Gue harus kayaknya menghibur orang dengan materi-materi gue yang informatif. Nah, teguhkan alasan itu, tujuan itu, maka lo akan punya kepercayaan diri yang sanggup lo jalanin gitu. Oke, jadi meyakinkan itu tuh bisa membangun kepercayaan diri. Betul, meyakinkan diri itu bisa membangun kepercayaan diri. Terus udah gitu lo harus tahu juga siapa audiensnya, yang nanti lo menyampaikan materi itu tuh segmen umurnya berapa sih, cewek atau cowok. Terus kebanyakan tuh mereka tuh profesinya apa, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan pastinya untuk tahu penyampaian bahasanya juga pasti kan disesuaiin, materinya juga disesuaiin kayak gitu. Terus ya itu tadi materi itu kaitannya sama siapa sih nanti yang ngedengerin atau yang ngeliat lo stand up comedy itu gitu kan ya. Terus sama mindsetnya ya itu tadi, mindsetnya harus punya kepercayaan diri itu dibentuk dari sebuah mindset bahwa siapapun berhak menerima informasi yang sama ataupun menyampaikan informasi yang sama. Jadi nggak ada yang misalkan mentang-mentang dia senior gitu ya, kayak cuma dia berhak untuk menyampaikan informasi, nggak, lalu juga punya hak yang sama gitu. Itu sih kalau dari gue. Oke, itu dari Cika. Kalau aku bisa nambahin, kalau waktu kemarin sharing, aku tuh ngomong sebelum kalian berbicara di depan umum, yang pertama harus dilakukan adalah kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Jadi kalian harus tahu kelemahan kalian apa, harus tahu kelebihan kalian apa. Kalau kalian udah bisa atau udah tahu diri kalian itu siapa, itu akan enak ke depannya. Nah, kalau aku kemarin praktek sama teman-teman itu gimana caranya untuk mengenal diri sendiri itu gampang. Jadi aku tuh meminta teman-teman menyiapkan kertas selembar, tulis namanya di atas,
nama kamu, entah nama panggung atau nama asli. Lalu dalam waktu itu aku kasih satu lagu. Selama satu lagu itu berjalan, kalian tulis sebanyak-banyaknya apa yang berhubungan dengan diri kalian. Apapun tulis, misalnya kalau aku kan Also Herlan, terus aku tulis kurus, rapih, Iya. kacamata, jam tangan, Barbie, apapun. Pokoknya sesuatu yang berhubungan sama diri lo. Iya, sebanyak-banyaknya. Waktu itu aku bisa mencapai 50. Wow, banyak. 50. Nah, kalau udah punya banyak list itu, kamu pilih, kamu tuh yang mana sih, yang kamu banget yang mana. Ketika kalian sudah punya modal itu semua, apa yang udah dikasih tahu Cika dan masukan dari aku, ya ketika kalian berada di atas panggung, nah itu biasanya apa yang harus dipunya? Yang harus diperhatiin ya, yang harus dari diperhatiin. atas panggung itu kalau menurut aku bahasa. Jadi bahasa itu bahasa yang digunakan tentunya yang baik, yang benar, nggak mengandung hal-hal yang negatif gitu ya. Dan penyampaiannya tuh enak aja gitu loh, lebih ke yang friendly, mudah dipahamin, jangan yang susah-susah bahasanya gitu. Tapi juga jangan yang jangan terlalu kaku, jangan terlalu susah-susah. Pokoknya yang lebih hangat, yang lebih bisa intim sama si penontonnya, terus mudah dipahamin kayak gitu. Nah biasanya kalau stand up comedy itu kan bahasanya kadang ada yang bahasa-bahasa lelucon-leluconnya tuh agak-agak menyeramkan, menyimpang nggak sih, kayak yang ini tuh. Nah, itu balik lagi sih ke segmen ya, maksud gue kayaknya kalau stand up comedy kayak sah-sah aja ya pakai bahasa yang. Berarti itu juga termasuk pemilihan diksi. Oh iya benar, pemilihan diksi gitu loh, pemilihan diksi. Ya jadi bahasa harus diperhatiin, terus udah gitu gestur ataupun body language juga itu ngaruh gitu kan. Body language-nya itu ya kudu yang tegas, apa ya, agak kalau ini dibusungkan apa di. Oh iya. Jadi sih agak tegak gitu loh. Bermain tangan boleh gitu kan untuk menambah pemahaman orang terhadap yang lo sampein gitu. Itu juga bisa gitu. Terus kenapa mesti kayak busung, karena itu sebagai bentuk kepercayaan diri gitu loh, dan itu biasanya agak bisa ngurangin grogi juga sih gitu loh. Terus kalau aku tambahin dikit, boleh. Aku tuh kemarin bilang dengan gerakan tangan itu ngebantu kita ngeluarin apa yang kita pengen omong loh. Iya, Itu tuh ekspresi. Mengeluarkan kayak misalnya, karena kalau kita lebih diem tuh lebih susah kata-kata yang keluar dari kita, tapi kalau dengan gerakan tangan tuh kadang lebih enak aja, lebih gampang. Nah kayak gini nih sekarang ya kan, kita tanpa sadar tuh gini gitu kan, nah itu tuh emang membantu menyampaikan emosi yang kita mau sampaikan ya, gitu. Jadi jangan ragu pakai body language sih gitu. Terus intonasi dalam bersuara gitu kan, kudu tegas juga. Jadi jangan malu-malu, jangan redup-redup, nanti nggak kedengeran gitu kan. Ntar orang apaan gitu kan. Jadi yang tegas intonasinya, tapi bukan berarti marah-marah ya. Jadi tegas itu bukan berarti marah-marah, tapi terdengar cukup jelas, terdengar artikulasinya juga jelas gitu. Jadi orang mudah memahami gitu. Ya, kalau kemarin aku menyampaikannya intonasi bukan emosi. Nah itu dia. Jadi intonasinya harus jelas, tapi intonasi itu bukan harus bentak gitu. Benar, bukan harusnya bentak-bentak gitu. Nah itu biasanya intonasi yang tegas itu bisa dibantu pakai suara diafragma. Jadi mungkin sedikit belajar vocalizing juga nih, dalam public speaking itu penting vocalizing. Jadi belajar nafas, pengambilan nafas itu dari diafragma. Kenapa? Karena kalau lo pakai suara dari tenggorokan itu akan mudah capek, mudah lelah, suara mudah hilang. Apalagi kalau lo misalkan butuh waktu lama untuk speaking tadi gitu. Dengan diafragma itu membantu power untuk suaranya tuh lebih keluar, lebih jelas, lebih tegas, dan gak mudah capek gitu. Itu sih kalau intonasi. Sama mungkin dinamika ya, kalau gue dinamika itu penting. Kapan harus dinamikanya itu naik, bikin yang nonton tuh bertepuk tangan gitu ya. Ada kapan saatnya si penonton itu ikut merasakan, misalkan agak sedikit slow, redup gitu, kayak jadi kayak ngikutin alurnya gitu loh. Kalau dalam stand up comedy kan kalian biasanya membuat satu set itu 5-10 menit biasanya. Nah dari 5-10 menit itu harus ada dinamikanya. Jadi nggak harus selalu naik, tapi ada waktunya turun juga. Jadi tergantung materi yang kalian bawain juga. Nah, kalau aku tambahin satu lagi itu
tempo, bukan ya jeda, tempo atau jeda. Jadi itu juga harus diperhatikan gitu, kapan waktunya berhenti, kapan waktunya lanjut. Dan ini yang terakhir, ini apa mungkin yang bakal banyak ditanyain, kalau Cika cara ngilangin grogi gimana sih? Itu emang gimana ya, mental itu hal yang paling membahayakan loh ketika manggung, karena bisa jadi semua materi yang udah kita kuasain nih, udah kita tahu kemampuan diri kita gitu, tapi hanya karena grogi itu bisa modal, bisa hilang gitu, bisa ngeblank dan jadinya mungkin kalau kayak aku misalkan aku nyanyi juga gitu ya, itu bisa fales tuh kalau sampai grogi gitu ya. Nah gimana sih ngatur supaya nggak grogi? Yang pasti tadi mindset bahwa audiens ini datang untuk menonton kita, itu berarti kita layak untuk ditonton gitu. Berarti kita punya kemampuan, kita punya kelebihan yang layak untuk mereka lihat gitu. Jadi percaya diri aja bahwa lo mampu gitu, tahu kemampuan lo di mana. Dan untuk tahu kemampuan lo di mana, lo harus sering berlatih menguasai materi ataupun kemampuan yang lo punya itu gitu. Latih aja terus, latih atau kalau bisa bikin simulasi nih, misalkan yang nonton berapa orang dulu gitu kan. Nah, bikin sampel dulu berapa orang, nanti baru latih lagi ke panggung yang lebih besar atau ke audiens yang lebih banyak, uji materi kayak gitu-gitu sih. Gitu. Kalau di stand up comedy kan kalian ada open mic ya. Nah, itu jadi ajang latihan untuk kalian gitu. Gitu. Next Kak. Oh ya, berdoa sih, jangan berdoa gitu ya minta bantuan lah ya dari Tuhan gitu kan. Berdoa itu pastilah, tapi ya itu tadi mindset di mana pokoknya mah kita jangan pernah merasa lebih di bawah atau lebih kecil gitu dibandingkan mereka yang nonton. Tapi bukan berarti sombong juga ya, maksudnya kita jadi menguasai segalanya, enggak, tapi lebih ke mindset dimana yang nonton maupun kita yang ditonton tuh punya hak yang sama untuk menerima atau memberikan sesuatu gitu. Kalau dari aku sih, aku cuma nambahin, aku tuh ada 3 hal untuk cara ngilangin grogi. Kalau dari aku sih yang pertama tuh kita harus menguasai materi kita, karena kalau kita menguasai materi kita berarti kita udah tahu tuh A sampai Z-nya akan apa. Udah ngelotok ya? Udah ngelotok, jadi ya di atas panggung ya udah gitu, udah tinggal. Kedua, itu harus menyiapkan diri dengan baik gitu. Kita harus benar-benar menyiapkan dirinya dengan baik ya. Berarti menyiapkan diri itu dengan dari semuanya gitu, kayak persiapan materinya, persiapan kita harus survei di stage-nya gitu. Jadi kita harus melihat audiensnya seperti apa. Itu juga mempersiapkan diri kita. Jadi ketika kita tahu audiens kita, kita bisa menyesuaikan bagaimana kita harus berbicara. Terakhir adalah temukan ritual kalian gitu. Aku selalu bilang kalau misalnya masih grogi, coba cari ritual kalian tuh cocok dengan ritual apa. Oh ya, masing-masing beda soalnya ya. Iya, masing-masing tuh beda. Banyak sekali yang kayak cuman cukup dengan menyendiri, ngerokok, ngopi, terus itu bisa membuat relax dengan ritual itu. Aku dulu aku nggak pede sama gigi aku, kan gigi aku patah. Terus waktu itu ada sambungannya nih, sekarang lagi patah juga sambungannya. Waduh. Walaupun ada sambungannya, waktu itu beda warna. Jadi aku nggak pede. Nah, aku melakukan ritualnya dengan sebelum manggung aku selalu sikat gigi, walaupun itu nggak nolong, tapi ini udah lakuin aja gitu. Itu membuat apa yang bikin lo nyaman lakuin gitu. Itu apa yang membuat nyaman, apa yang membuat relax, ya lakuin aja gitu. Oh, sama mau nambahin, kalau bisa 1 jam sebelum acara lo manggung itu harus sudah datang, bahkan 1,5 jam. Kenapa? Karena biar nggak buru-buru. Orang kalau udah terlambat datang waktu mepet, itu preparationnya jadi kurang gitu. Nah, iya. Jadi ngos-ngosan, jadi buru-buru dan jadi ngeblank takutnya gitu. Tapi kalau lu udah datang di TKP itu paling nggak 1 jam sebelumnya, lu bisa duduk dulu, bisa melakukan ritual lo tadi, bisa bolak-balik materinya lagi, nyiapin diri tuh kayak lebih tenang gitu, gak dikejar-kejar waktu gitu. Iya, berarti tadi lebih masuk juga ke persiapan diri dengan matang. Betul, persiapan diri matang, contohnya itu. Nah, itu dia. Sekarang ada tambahan ke Kak Cika, gimana cara melatih supaya kita lancar.
berbicara di depan. Apa nih mesti jawab? Iya. Kamu tadi Kak Cika ngapain sih? Latihannya seperti apa? oh Latihan latihannya supaya lancar ngomong di depan umum itu seperti apa? Kalau versinya Cika, aku manggilnya Kak Cika ya tadi ya. ya pastinya kalau gue itu sering di depan kaca sih, kayak ceritanya gue itu lagi presentasi gitu, menyampaikan sesuatu materinya pasti udah disiapin dulu ya, materi udah disiapin, terus gue pahamin dulu tuh isi materinya, kalau ada yang nggak paham gue cari tahu dulu, setelah itu gue baca ulang, terus habis itu di depan cermin gue biasanya ngelihat diri gue sendiri tuh ceritanya lagi Ngomong di depan umum. lagi Berarti ngomong. latihan di depan kaca dengan materi yang dipunya. Betul. Oke. Kalau aku ada tambahan dari aku, supaya lancar kalian latihan vokal. Latihan vokal tuh bukan penyanyi doang gitu yang harus latihan vokal. Kalian juga harus melatih ngomong huruf vokal aja. A I U E O, terus A I U E O A I. Itu tuh kalau buat aku itu apa ya namanya, membuat rahang ini tuh lebih lentur, jadi lebih enak ngomong. Aku selalu melakukan itu juga di depan kaca gitu, A I U E O A I U E O. Kalau ditanya aku sampai kapan melakukan itu, sampai aku memuntah, baru aku berhenti. Atau ketika lagi A I U E O A I U E O di depan kaca, terus tiba-tiba ibu kamu manggil suruh beli garam, nah itu kalian harus berhenti karena nggak boleh durhaka sama orang tua ya. Ya itu aja dari aku sama Cika. Semoga bermanfaat sharingnya. Amin. Buat teman-teman yang kemarin gak datang, memang tidak selengkap waktu sharing di tempat karena di sana juga lebih banyak praktek dibanding teori. Kan ya teori bisa saja benar, bisa juga salah. Itu balik lagi ke kalian. Cuman ini yang aku lakukan dan Cika lakukan ketika melakukan public speaking. Oh, satu lagi mumpung ingat gitu. Aku nggak tahu ya kalau di stand up comedy itu apakah ada obrolan dua arah dari audiens ke si stand up-nya ini? Ada. Ada ya. Ayo beberapa namanya riffing namanya. Oh, namanya Rivin. Iya, biasanya sih gue kalau public speaking untuk presentasi ataupun apa ya, misalkan atau speech gitu ya, itu gue harus menyiapkan kira-kira gue tuh akan ditanya apa sih sama si audiens itu. Nah, jadi menyiapkan kira-kira jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Nah, itu juga mungkin perlu kayak gitu. Itu yang aku sharing ketika di sharing session yang malam, yang berarti yang sudah berpengalaman stand up comedy. Jadi kalau yang waktu sudah expert gitu, yang udah pernah public speaking, itu tuh kita cuman praktek improvisasi doang. Jadi mengatasi gimana kalau di materi kita lupa dan segala macam, atau kita di heckling, kita harus berimprovisasinya gimana. Nah itu kita belajar di situ. Sayang sekali karena di sini tidak bisa praktek. Nggak bisa praktek ya. Dah itu aja. Ada lagi? Udah sih itu aja. Oke, terima kasih Cika sudah bantu teman-teman stand up Serang. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita sharing. Janji aku lunas ya ini. Jangan ditagi-tagi lagi. Oke, sekian aja. Saya Alsu Erlan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, keluar pakai masker, dan sanitizernya juga jangan lupa. Ada yang tambahin? Disinfektan. Selamat beraktivitas semuanya. Dadah.